Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Bergabung lagi dengan saya, Ida Ayuni, bersama dengan salah satu program baru di Sekolah Alam Purwakarta, podcast Sekolah Alam Purwakarta, Ruang Inspirasi. Tempat di mana kita berbagi inspirasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang bunda dengan kelima putrinya, kelima anaknya, dan 4 anaknya ini berada di Sekolah Alam Purwakarta. Tentu teman-teman semua tidak asing lagi dengan beliau. Langsung saja saya perkenalkan tamu yang sangat luar biasa ini, dan saya banyak belajar dari beliau. Di samping saya sudah ada seorang bunda yang sangat luar biasa. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Bu, baik-baik aja. Bu Ida sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bun, perjalanan menuju sekolah alam nih? Perjalanan menuju sekolah alam. Tadi kan sempat mendung gitu kan ya. Terus ini tadi nungguin teteh dulu nyampe. Abis itu soalnya Abdullah tadi ketiduran capek kayaknya abis lomba-lomba gitu. Ya udah, teteh sampai, saya udah pesan Gojek langsung berangkat. Langsung berangkat. Sebelumnya kita terima kasih banget loh, Bun, Ibu sudah datang ke sekolah. Sebelumnya ini sudah saya WA beberapa dari sebulan sebelumnya ya, Bun ya? Iya, udah udah deg-degannya dari sebulan sebelumnya. Karena ya itu, saya biasa di belakang layar. Saya lebih suka nulis daripada act di depan layar. Beda kayak Zikro. Kalau Zikro kan senangnya dia di depan layar gitu. Iya, saya juga kalau lihat tulisan Ibu tuh Masya Allah luar biasa gitu kan. Dan selamat datang Ibu, karena Ibu adalah narasumber pertama ya dalam program kita. Sejarah berarti. Sebenarnya kalau dibilang podcast ya Bun, ya mungkin ini podcast beneran gak sih gitu kan. Ala-ala mungkin ya. Tapi saya sendiri waktu itu kepikirannya, sekolah alam tuh punya potensi orang tua yang luar biasa, Bun. Kita kan punya 140 lebih orang tua ya, dengan karakter yang luar biasa, dengan potensi yang luar biasa. Dan justru setiap orang tua itu kan punya potensi yang berbeda-beda ya, Bun. Kalau misalkan kita menggali satu potensi aja, itu kebermanfaatannya luar biasa. Jadi harapannya apalagi sekarang di era pandemi ya, digital itu sungguh sangat luar biasa. Kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya, justru kan kita ke depannya bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa ya. Lebih luas lagi. Lebih gitu luas lagi ya, Bun ya. Walaupun mungkin sekarang baru ala-ala podcast ya, Bun. Jadi ekspektasinya jangan bandingkan dengan podcast-podcast yang sudah terkenal, tapi insya Allah kita juga terus berkembang dan terus lebih baik lagi. Karena kalau nggak ada langkah pertama, katanya selanjutnya gimana mau ini gitu kan. Langkah selanjutnya kan nggak akan mulai kalau kita nggak mulai dari langkah pertama. Justru mungkin kedepannya dari yayasan bisa memberikan fasilitas berupa studio podcast untuk kita. Amin. Dan ini kayaknya didengar langsung nih, Bun, sama Bu Lila dan Pak Asep. Amin. Bu Lila, Pak Asep. Nah, Bun, ngomong-ngomong, ya teman-teman semua, Ibu ini adalah salah satu orang tua di Sekolah Alam Purwakarta yang 4 anaknya ini ada di Sekolah Alam. Nah, saya tuh mau menggali nih, Bun. Pertama kalinya ya, Bun, ketika Ibu memutuskan untuk bergabung dengan Sekolah Alam yang awalnya itu kan, mohon maaf ya, Bun ya, seperti leuweung lahnya kalau bahasa Sundannya mah. Itu gimana sih, Bun, memutuskan diri untuk mulai bergabung, sementara mungkin sebelumnya Teteh sudah ada di sekolah yang cukup favorit, kemudian jumlah muridnya banyak gitu kan. Jadi awalnya itu berangkat dari keprihatinan saya dan suami gitu, melihat anak. Waktu itu Teteh masuk di salah satu SDIT yang lumayan favorit di Purwakarta. Anak TK dengan banyak buku yang harus dia bawa pas pulang, PR yang seabrek gitu, terus hafalan yang target ini itu. Pas ini dia selalu pulang sekolah tuh dengan wajah lelah gitu, terus besoknya udah kayak malas-malasan berangkat sekolah gitu. Terus saya dengar dari temen gitu, ada nih sekolah alam gitu kan. Terus tiba-tiba saya dan suami tuh ayo deh cobain gitu, nanti Teteh udah keluarin gitu dari situ gitu. Ya kami yang dulu ngerasa kalau dulu sekolah kita tuh begitu gitulah membosankan gitu, kayak menekan
kebahagiaan kita tuh nggak diiniin banget gitu. Anak-anak kan harus bahagia gitu. Dengan umur segitu mainlah dulu gitu kan. Untuk hal yang serius-serius ntar dulu gitu. Ya mikirnya gitu, daripada nanti anak saya pas gede pengennya main-main gitu, pas kecil serius, lebih baik dibalik lah ya ininya gitu. Akhirnya cari-cari info, kita tuh keliling cari, oh ya di situ di desa Benteng katanya di situ. Nyari ke sini, nanya sama orang sekitar, Bu tahu nggak sekolah alam? Nggak ada yang tahu. Ah memang ada sekolah alam gitu? Nggak ada. Pas kita akhirnya sampai di sini kan, di depan itu Bu masih pagar bambu yang ya seadanya ya, masih buka gitu, gelap banget gitu kan. Pas ini udah becek, waktu itu musim hujan, bener-bener becek, itu masih tanah merah yang nggak ini gitu kan. Akhirnya saya ketemu sama Bu Rahma ya kalau nggak salah di situ, minta formulir gitu. Itu tuh sambil mikir setengah ini juga, setengah hati, kok gini gitu. Maksudnya ekspektasi saya tuh beda lah ininya gitu kan. Tapi ya bismillah lah, mungkin awalnya begini, nanti insya Allah akan ini gitu, akan sesuai ekspektasi kita. Akhirnya pas ketemu Bu Rahma ngobrol, sama Bu Vina juga, kita keliling dulu ngeliat gitu. Ya Allah, akhirnya pas pulang ngobrol lagi sama suami, bismillah ya Pak, ya bismillah katanya. Udah akhirnya kita iniin formulir, iniin kelengkapannya, kembaliin lagi ke situ. Kita memulai hari pertamanya tuh dengan bahagia, dengan apa ya, setiap pulang sekolah tuh selalu apa ya, Bun begini gitu, dengan apa ya, jiwa kekanakannya tuh ini lagi gitu, kembali lagi setelah sempat hilang ditelan timbunan PR yang kayak gitu. Saya daftar 2 waktu itu, Abdullah di TKB dan Teteh di kelas 1. Akhirnya semakin kesini adik-adiknya pun ngelihat Teteh sama AA-nya begitu senang bersekolah gitu. Sampai kalau ada mobil jemputan tuh dikejar-kejar, Bu, dikejar-kejar itu. Mau sekolah gitu kan. Akhirnya adik-adiknya pun masuk ke sini gitu, Bu. Awalnya mah. Awalnya seperti itu ya Bun ya, dan cukup luar dramatis biasa ya. Untuk sebuah sekolah kepercayaan itu yang pertama gitu ya. Karena saya juga sangat tahu persis ketika sekolah alam pertama itu kan kita sama-sama lah ya Bun ya. Saya itu masuknya bareng angkatannya Auni ya. Iya. Dan lokasi di sekolah masih seperti ini, dan saya pun kondisinya sama Bun dulu ketika lulus dari kuliah sudah bukan diterima ya, maksudnya masuk mengajar di sebuah lembaga pendidikan yang muridnya sudah ribuan ya. Kemudian saya memutuskan untuk di sekolah alam Purwakarta yang baru merintis gitu ya kan. Orang tua pun pas diajak datang ke sini, ini sekolah atau kebetulan saya kan dari kampung ya Bun, ya kalau yang kayak gini mah di kampung juga banyak gitu kan ya. Kalau katanya sekolah di kota tapi seperti ini gitu ya. Dan saya tuh sangat salut kepada orang tua yang pertama ya Bun ya, mendaftarkan dirinya di sekolah alam Purwakarta, dan itu kan butuh kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap sekolah. Tapi kembali lagi bahwa sekolah pun akhirnya bisa membuktikan ya Bun ya, bahwa semakin kesini sekolah alam Purwakarta alhamdulillah bisa diterima dan dipercaya oleh masyarakat luas gitu ya. Bahkan semakin kesini kita sudah semakin berkembang, dan Teteh pun menjadi angkatan pertama lagi di SD, dan sekarang angkatan pertama lagi di SM. Walaupun itu sepertinya kalau masalah nominal budget cukup luar biasa ya Bun ya, menyekolahkan 4 anak. Betul. Tapi sekali lagi kita percaya kalau rezeki itu untuk tujuan baik itu sebenarnya Allah akan kasih kemudahan untuk itu gitu. Kita bisa muter, geser ke sana, geser ke sini gitu untuk budget itu. Ya alhamdulillah sekolah alam pun cukup ini ya, memberikan kemudahan untuk ini. Segini ya oke. Kita bisa dapat keringanan ini juga waktu. Saya nggak minta keringanan untuk diskon atau apa, karena saya mikirnya masih ada yang lebih membutuhkan untuk itu. Jadi kemarin pernah ditawarin waktu Bu Runi jadi lead bank, Bun ini bisa ngajuin diskon ini buat potongan gitu. Saya nggak ambil karena mikirnya begitu Bu, masih ada yang lebih berhak gitu kan. Kalau kita masih bisa lah ya minjem gitu kan, pinjaman juga rezeki ya. Ada orang yang percaya ke kita gitu kan.
Tapi ya sekali lagi kita pengen apa ya, ngasih masa kecil yang terbaik buat anak-anak. Saya sendiri ya kan partner aja ya, sekolah itu partner ya, jadi nggak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah, tapi saya dan suami tuh jadi apa ya, menanggung jawab yang paling utama gitu buat anak-anak. Kalau sekolah itu bukan tempat pendidikan anak ya Bun, ya justru mitra, karena bagaimanapun juga pendidikan utama itu kan di dalam keluarga. Betul. Ya, ketika keluarganya sudah sangat luar biasa, insya Allah sekolah juga siap gitu kan. Dan alhamdulillahnya di sekolah Alam Purwakarta tuh mendapatkan orang tua yang cukup sangat luar biasa untuk mau diajak kerjasama gitu ya. Dan menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ibun sampai ke 4 anaknya, padahal dalam peraturan sekolah itu sebenarnya ada loh ya Bun, buka kartu nih. Untuk beberapa anak gitu kan, ketika sudah banyak di sekolah alam mendapatkan keringanan biaya, tapi Ibun memilih untuk tidak gitu kan ya. Karena kalau kita lihat juga para ulama itu kenapa sampai menjadi orang yang luar biasa, ternyata memang sangat memuliakan para gurunya gitu kan, seperti Imam Syafi'i, bahkan orang tuanya rela memberikan ribuan dinar gitu kan untuk membayar gurunya. Dan mungkin justru di situ letak keberkahan ilmu ya Bun ya. Karena tidak akan sia-sia sih, saya yakin gitu kan, ketika nanti bukan mengeluarkan ya, justru berinvestasi kan ya Bun, bahasanya kalau dalam pendidikan itu, ketika hari ini kita sudah mengeluarkan sekian, di masa depan itu justru kita panen dengan putra-putri yang soleh. Kemudian anak-anak kita bukan hanya sekedar sukses, tapi bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa di sana gitu kan ya. Jadi, menarik sekali. Ya semasa, kalau kemarin kan pada ribut itu juga apa SPP segala, di masa pandemi kok masih bayar SPP gitu. Sekolah kan online kayak gini. Ya nanti kalau pada nggak bayar SPP sekolah swasta gitu kan, gurunya ini juga masih kurang gitu. Akhirnya ngasih penjelasan lah ke orang tua yang lain gitu. Kalau kita sih yang apa ya, sama Ibnu Sina terutama ya, yang apa orang tuanya tuh satu frekuensi semua gitu kan. Semua ya Bun ya. Kita ngasih ini juga, ya bismillah aja sedekah ya gitu kan. Ingin apa, guru juga butuh penghasilan juga gitu kan. Mereka juga kan nyiapin materi segala macem gitu kan. Pasti mereka juga lebih ringan dengan sekolah tatap muka gitu kan. Tapi mereka juga rela apa ya, bikin sesuatu yang kira-kira anak-anak tuh di rumah tapi tetap belajar, tapi tetap fun gitu. Gimana caranya gitu kan. Ya udah, tapi kita juga nggak terlalu kayak sekolah lain yang harus gimana gitu, dituntut segini gini. Enggak kan, biasa aja. Iya Can, ya udah alhamdulillah ya, semoga Allah mampukan kita ya Bu ya. Sebenarnya saling ini ya, sekolah juga udah banyak kasih keringanan, kita juga ngerasa ya itu mah apa ya, semacam timbal balik ininya aja gitu. Mudah-mudahan berkah buat orang tua, buat kita juga gitu kan, buat anak-anak sih ininya gitu. Semoga anak-anak dapat ilmu yang berkah dari situ gitu, anak-anak yang soleh dan solihah. Masya Allah, luar biasa sekali Bun. Nah Bun, terkait pandemi ini ya Bun ya, pengalaman Ibun sendiri nih, kan biasanya dari kelima anak ini, 4 anak biasanya kan waktu jam sekolah ada di sekolah nih. Nah di saat pandemi seperti ini kan tiba-tiba mereka beralih menjadi di rumah. Seperti apa nih Bun? Ibun bisa keriuhannya seperti apa gitu kan? Kalau saya mungkin ketika orang lain bilang riuh, kalau saya justru terbantu. Karena anak-anak besar ada di rumah itu, adiknya tuh bisa ke handle gitu kan. Jadi kayak dari program sekolah ada BRT segala macam, anak-anak ya belajar justru life skill gitu, yang mereka justru akan benar-benar mereka pakai suatu saat nanti gitu kan. Bukan belajar yang ngoret-ngoret kertas atau apa yang apa ya, itu istilahnya skill yang bisa dipelajari inilah ya, kayak belajar matematika yang gimana gitu kan. Tapi sekali lagi di masa pandemi, ketika anak-anak ada di rumah, saya juga dituntut buat ya apa ya, ngasih mereka ruang gitu untuk ini loh, apa sih, life skill. Misalnya Teteh mau belajar masakan ini, silahkan bereksplorasi di dapur, konsekuensinya ya beresin lagi gitu kan. Kalau AA ya bikin apa, tanaman, dia belajar stek kayak gitu sama abahnya, dipraktekin, konsekuensinya ya sama, beresin lagi gitu.
Kalau Jikro sama Umay dan adiknya ya lebih senang bagian berantakin dan mengacaukan. Ada posnya tersendiri Iya. ya Bun ya. Ikut tetehnya bikinan ikut, tapi ya ikutnya ya ikut ngacak gitu kan, taburan gitu. Biasa sih Bu, kalau saya gitu, kalau berantakin tanggung jawab lagi beresin gitu. Dan mereka dengan ininya ya alhamdulillah bisa tanggung jawab sama ininya gitu, sama apa yang udah disepakati bersama gitu. Iya Bun, saya tuh juga menariknya keluarga Ibu ini kan 4 orang anak ada di rumah dalam waktu yang bersamaan gitu kan ya. Sementara mungkin ya kalau kita lihat media sosial, curhatannya para emak-emak, mungkin kita juga nggak menafikan ya Bun ya, ketika dengan kondisi pandemi, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kemudian kesehatan sedang seperti ini, anak-anak di rumah, orang tua yang biasanya mungkin bebas bukan menitipkan ya, bebas dalam artian jarang mengajarkan tentang pendidikan di rumah gitu kan, tiba-tiba ada di rumah kan tidak sedikit yang stres, kemudian ngedumel-gedumel sampai dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat Ibu ini di samping enjoy menjalaninya juga produktif gitu kan ya, karena mungkin ada yang enjoy tapi ya udah biasa aja gitu kan, ketika menjalaninya senang tapi tidak ada juga sesuatu hal yang karya yang dibuat gitu kan. Sementara saya melihat keluarga Ibu itu, kalau lihat status Ibu gitu ya, kepo berarti. Kalau lihat status Ibu itu mulai dari semenjak pandemi kan ya Bun membuat kolam, membuat kolam ikan, kemudian Abdullah sekarang punya job baru ya sebagai kurir ya Bun ya, kurir, dan ibunya sendiri sekarang semakin aktif bisnis, Kirain goes. aktif bisnis, aktif goes gitu kan. Terus kemudian bahkan saya lihat juga mulai menggerakkan warga ya Bun ya untuk sembako dan sebagainya. Masya Allah luar biasa sekali gitu kan, itu bukan hal yang mudah. Nah yang ingin saya tanyakan Bun, kan kelima orang anak dalam itu dengan karakter yang berbeda, dengan potensi yang berbeda, kemudian mengatur semuanya agar mengikuti instruksi yang kita arahkan itu kan tidak mudah. Nah tips dari Ibu sendiri nih Bun, ketika mengelola itu semua, dan saya lihat juga keluarga Ibu itu sangat disiplin ya, mengelola itu semua seperti apa sih Bun gitu kan. Mungkin kan itu tidak ujug-ujug pandemi semuanya langsung seret-seret, enggak kan ya. Pasti itu tuh berawal dari mereka kecil sudah ditanamkan hal-hal yang luar biasa gitu kan ya. Sebenarnya pertama kali kita jualan itu ada teman minta tolong ini, katanya ada panen nih di sini, cuman kalau dijual ke Tengkulak itu harganya tuh jatuh banget gitu, coba dipromoin gitu kan. Terus ada teman lain juga, tolong dong ini gitu. Ngobrol sama anak-anak, ini ada, kalian pada mau jualan, mau gitu kan, tapi ya begini konsekuensinya, kita ngobrolin lah. Kalau jualan itu capek, untungnya nggak seberapa gitu, tapi ini tuh dicontohkan Rasulullah loh, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berniaga gitu kan. Akhirnya udah kita saya promoin dong di status WA ya, ke grup-grup juga biasanya gitu kan. Nggak disangka mungkin karena awal-awal pandemi itu Bu, masih orang tuh masih benar-benar takut gitu buat belanja ke pasar, buat ini, jadi untuk permintaan itu sangat besar ya, sangat tinggi ininya gitu. Akhirnya orderan dateng gitu, teteh bagian rekap. Teteh waktu itu kan masih belum sekolah ya, masih sama gitu posisinya di bulan Maret itu, awal Maret itu. Terus Abdullah itu kan karena dia yang paling gercep lah, dia tuh ya pokoknya paling gercep, dia yang bagian delivery, sama Jikro sama Umay, dan bahkan Una pun gitu. Kalau untuk yang sebelah terus barangnya bisa di itu, dia pun akhirnya mau gitu, pengen gitu. Kita tuh kalau ngomongin keuntungan tuh sebenarnya mah keuntungan tuh 1.000-2.000, sementara kita juga doyan jajan kan, terus sekalian beli itu sekalian kita jajan juga, cuman kita lagi niatin buat sedekah, bantu orang lain. Kalau kita bantu rezeki orang lain gitu, insya Allah ganti gitu kan. Alhamdulillahnya tuh Bu, di bulan pertama itu Abdullah sendiri, karena dia yang paling kekeh megang uang ya, paling apik lah ininya,
uangnya sendiri kan langsung masuk celengan. Sampai sebulan pertama tuh dia hampir dapat 590-an, hampir 600.000. Itu cuman dari dia kurir 1.000-2.000 kembalian buat Abdullah gitu kan. Misalnya berapa 2 kilo singkong 14.000, 1.000-nya buat aja gitu kan. Tapi dia, Bun ini ada 1.000-an, uangnya 15.000, 1.000 punya aku, dia tulis gitu kan, 1.000 punya aku tulis. Pas itu apa, dan kalau tetehnya kan diem di rumah ya pasif, jadi dia minta gaji ke emaknya, sementara keuntungan mah cuman berapa gitu kan ya. Tapi alhamdulillah tuh keganti gitu Bu, kita iniin evaluasi lagi, oh ada ya, ada untungnya gitu, jadi seneng anak-anak juga gitu. Apalagi kalau yang nganterin anak-anak kecil kayak Umay, Una gitu, orang mungkin lebih ini ya, seneng gitu ya, ada anak kecil kok nganterin gitu kan. Mereka jadi semangat karena ada uang kurirnya juga, padahal kita nggak target apa sih ya, nggak iniin juga ada biaya ininya gitu anternya. Makanya kan sekolah saya bilang ke Bu Rahma sebenarnya kalau nganterin itu biaya kurirnya tuh harus diperhitungkan gitu. Iya, jadi gedenya tuh di situ, karena keuntungan mah tipis lah ya Bu ininya gitu. Setelah kita berjalan beberapa bulan, akhirnya ya begitu, enjoy gitu. Anak-anak udah ngerti job desk-nya masing-masing. Kalau udah ada barang yang datang, pasti teteh kiloin, Abdullah yang anterin kayak gitu-gitu. Dan adik-adiknya ya tim support. Kalau Zikro pasti milih, oh yang deket aja, yang biasa ngasihnya banyak itunya gitu tipsnya. Gitu Bu. Ya, subhanallah, luar biasa sekali ya Bun ya. Justru keluarga itu jadi satu tim ya Bun ya. Iya, Dan jadi satu tim. mungkin kalau nggak pandemi nggak akan terjadi. Mungkin hikmahnya mungkin seperti itu Bu. Masya Kayak Allah. awal-awal kan pandemi dikhawatirkan ada krisis pangan. Akhirnya kan karena kita mengikuti medsos juga gitu kan ya, beritanya Masya Allah begitu menakutkan efeknya gitu kan. Akhirnya kita nanam ikan gitu yang biasa itu. Kalau suatu saat Allah kasih kita, maksudnya nggak bisa keluar rumah sama sekali gitu, seenggaknya kita punya ada yang bisa di ini gitu, nanam kangkung, nanam cabai yang kita sehari-hari ini aja konsumsi gitu kan. Akhirnya kalau kita iniin sekarang, kok orang-orang pada seneng gitu ngelihat, dan akhirnya pada tetangga sekitar pun pada bercocok tanam gitu kan. Mau dong ininya Bun, mau, iya boleh silakan. Kalau pada dasarnya saya tuh nggak ada bakat jualan sih Bu, pengennya mah ngasih aja gitu kan, pengennya ngasih aja, tapi ya itulah mungkin Allah kasih iniin buat apa, buat saya buat iniin apa potensi yang lain. Ini loh berjualan itu semenyenangkan itu gitu, bikin konsumen puas tuh seneng gitu rasanya kalau ada testimoni yang kayak gini-gini gitu. Sedangkan kalau ada yang itu saya juga sampai kok gitu kan, sampai sempet down gitu. Saya semangat karena ada apa ya ada dari testimoni dari ya pembeli juga gitu, buat iniin, alhamdulillah lah gitunya. Justru kalau saya lihat sendiri itu keuntungannya jadi berkali lipat ya Bun ya. Pertama mungkin tadi niatnya dari menolong orang gitu kan ya, itu kan sudah pahala tersendiri ya Bun ya, ketika kita memajukan ekonomi tetangga mungkin ya kan ya. Terus tadi Ibu jadi punya potensi baru kan, ketika awalnya dagang tuh bukan saya banget ya Bu gitu kan ya. Terus potensi Ibu jadi tergali, kemudian anak-anak kan Masya Allah Bun, itu kan pendidikan yang sangat luar biasa bagi anak-anak ya. Karena saya sendiri justru dari kecil tuh sangat merasa ya Bun ya, dulu ketika kecil ini nggak pernah yang terlalu orangnya harus belajar dari orang tua itu, karena mungkin orang tua juga cuma petani ya Bun ya. Jadi tapi dari usia kelas 3 SD itu sudah dikasih modal buat jualan gitu kan ya, sehingga mungkin kemampuan matematikanya itu kan kadang lebih semangat yang ngitungnya juga ya kan, ngitung duit. Kalau ngitung duit itu kan jadi lebih semangat dan lebih nyata gitu ya Bun, dibanding kita ngerjain buku di kertas gitu, oret-oret. Yang kita ngerjain buku yang itu tuh ini apa manfaatnya gitu kan ya. Tapi kalau kayak itu Masya Allah, anak-anak jadi belajar hidup, ibunya juga jadi belajar potensi yang baru, kemudian memajukan ekonomi tetangga, kemudian bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kenapa saya undang Ibu di sini tuh, di saat ini tuh kan masih banyak orang yang mungkin pandemi jadi hanya berpikir kapan sekolah masuk. Mungkin justru di sini Ibu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua bahwa
ternyata di dalam kondisi apapun, kalau misalkan kita mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah berikan, itu justru ada sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan jadi bernilai mutiara ya Bun ya. Ketika mungkin kita anggapnya pandemi ini musibah, tapi kalau kita lihat dari kacamata yang positif, justru pandemi ini menjadi hal yang sangat luar biasa gitu kan. Ya. Dan kita bisa belajar banyak hal dari itu. Nah, Ibu sendiri nih Bun, kan sebenarnya mah nggak apa ya, kalau bahasa istilahnya mah ujuk-ujuk gitu ya Bun ya. Anak diarahkan seperti itu kan nggak mudah. Mungkin dari kecil, dari sejak dini, apa sih yang Ibu tanamkan ke anak-anak sehingga sekarang bisa menjadi anak-anak yang produktif gitu? Jadi kalau saya sama abahnya dari anak-anak kecil itu sudah membebaskan mereka untuk melakukan apa aja, kayak ke dapur gitu misalnya. Mereka motong bawang kayak apa gitu, bantuin, walaupun kenyataannya mengacak-ngacak gitu tapi ngebantuin. Jadi ketika kita ada kerjaan, ketika itu mereka akan menawarkan diri, bantuin ya Bun gitu, bantuin ya Bun ya. Jadi ketika kita butuh tuh mereka udah tahu gitu, itu kerjaan tuh ngeringanin beban orang tuanya gitu. Kalau kebiasaan saya sama abahnya ya emang mereka dibiasain kerja gitu, bertanggung jawab sama diri mereka sendiri. Kan alhamdulillahnya ketemunya sama sekolah alam. Yang dilatih pertama kali kan kemandiriannya gitu, life skillnya gitu. Ya sejauh ini berjalannya sejalan gitu. Walaupun namanya proses ya Bu, anak-anak kan kadang ya ada ini-ininya gitu, ada malesnya, ada ininya, tapi kita berusaha istiqomah buat ngedidik mereka. Ini bekal buat kalian, bekal terbaik dari orang tua tuh kemandirian kalian gitu, kebermanfaatan kalian buat orang lain gitu. Kalian nggak bisa sukses buat diri sendiri aja, tapi buat sekitar juga gitu kan. Makanya kita juga banyak bacain buku gitu, kisah-kisah inspiratif kayak gitu. Dan ketika Teteh bilang, Bun, saya mau jadi dokter, boleh? Ya. Tapi dokternya di daerah konflik gitu, kayak di Palestina, di Syria gitu. Tapi Teh itu resiko banget Teh gitu kan, itu daerah yang nggak ini gitu. Kalaupun aku syahid, ya nggak apa-apa Bun gitu kan, udah ininya gitu, udah resiko kerjaan aku gitu. Berarti kan aku bermanfaat gitu kan. Sebagai orang tua gitu, waktu dia pertama kali ini kelas 1, kelas 2 ya pokoknya sama Bu Fitri gitu, saya baca, ya pokoknya saya sering bacain tentang Palestina. Di Palestina tuh Teh, ketika Palestina diiniin sama Israel itu kayak mereka tuh nggak ini gitu, nggak pernah padam gitu semangatnya kayak gini. Mungkin di alam bawah sadar dia merekam itu gitu. Jadi ketika dia bercita-cita itu pengennya dokter tapi di daerah konflik Teh, itu resikonya sangat besar, tapi sekali lagi dia bilang, Bismillah Bun, aku siap gitu. Ya mungkin ucapan seorang anak ya Bu, kita cuman ngedukung, ngedoain dari ininya aja, walaupun hati masih setengah ini ya. Teteh yakin sampai dia SM terakhir kemarin itu ditanya masih tetap cita-citanya itu katanya. Masya Allah, ya Bun, saya juga dulu pernah menjadi fasilitator itu di kelas 3 ya, dan ketika membuat mimpi itu memang sampai dulu kan kita pernah bikin yang kabaret di akhir kelas yang tahun yang mimpi itu ya, Teteh tuh masih bercita-cita ingin menjadi dokter di Palestina. Dan mungkin kalau kita flashback ke belakang ya Bun, kita kelas 3 SD itu kan dulu ya nggak apa ya, belum ada kepikiran mimpi jadi dokter tuh hanya sekedar ya inilah biasa cita-cita dokter, gitu ya, pilot, insinyur gitu ya. Tapi kalau tadi tuh udah jelas dokter di daerah konflik, dan itu kan resiko yang luar biasa. Dan Masya Allah ya, saya juga masih malu banget gitu ya. Mungkin kita sendiri cita-cita jihad itu kan belum, syahid itu belum sampai ke sana, tapi untuk ukuran anak kecil luar biasa gitu kan, sudah mempunyai cita-cita untuk syahid. Dan mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan, kelancaran gitu kan. Untuk Teteh mencapai cita-citanya. Dan saya juga yakin bahwa
ini semua kan tidak terlepas dari ibu dan abah sebagai orang tuanya yang mungkin menanamkan hal yang terutama ketauhidan yang sangat luar biasa ya bun ya, karena kalau misalkan cita-citanya sekedar untuk tujuan dunia, nggak mungkin cita-citanya menjadi seorang dokter di kawasan yang cukup konflik gitu kan. Mudah-mudahan semakin besar Teteh tumbuh menjadi seorang putri yang luar biasa dan bisa menggapai cita-citanya. Ini bun, kalau saya lihat keempat anak ibu itu kan punya potensi yang sangat berbeda-beda ya bun ya. Kalau Teteh misalkan dengan akademik yang sangat luar biasa, mulai dari senang baca, tulisannya rapi, kemudian senang matematika, senang nulis gitu kan. Beda lagi dengan Abdullah yang sangat aktif gitu kan ya. Aduh, kalau nulis tuh perlu perjuangan yang sangat ekstra. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang gitu kan ya. Zikro juga saya dulu sebagai di jemputan itu kan pernah Zikro tuh dari kecil sudah lari-lari ngejar gitu kan, ngejar gitu. Belum lagi dengan Umay gitu kan ya. Tapi saya melihat ibu sudah sangat luar biasa memahami karakter setiap anaknya nih bun. Kalau ibu boleh cerita gimana sih caranya kita sebagai orang tua itu pertama mungkin tadi ya ibu itu sangat mendukung apapun pilihan anaknya selama itu positif kan ya bun. Yang kedua sangat memahami karakter dari setiap anaknya gitu kan ya, sehingga tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, proses ibu sendiri sebagai orang tua itu seperti apa nih bun? Iya. Sama seperti kayak orang tua yang lainnya, kita pun belajarnya tuh ya sambil jalan bu. Kalau sekarang kan udah banyak ya sekolah apa renting yang kayak gitu-gitu gitu. Kita ya sambil jalan gitu, sambil berdoa, oh ya Allah kayak gini loh ternyata iniin anak gitu. Pas kemarin Ustadz Aat juga kan baru nyadar bahwa orang tua itu ahli parenting terbaik buat anaknya gitu kan. Jadi orang tua yang paling paham gimana anaknya, karakternya, karena ya emang kita yang ini teori parenting itu nggak bisa diaplikasikan ke si A, si B, si C dengan sama persis, nggak akan bisa. Jadi kita yang nempatin, oh anak ini karakternya begini, berarti treatmentnya begini gitu, perlakuannya begini, ininya begini. Jadi ya sama seperti orang tua yang lainnya, saya pun sambil berjalan tuh sambil belajar gitu, banyak baca-baca parenting. Kan sampai abahnya bilang, ya kalau nurutin parenting semua kita udah salah semua nih dari awal gitu kan, ininya gitu. Ya ada beberapa yang benar tapi kebanyakannya salah gitu kan. Tapi sebenarnya seperti yang ini nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Kita sambil belajar, sambil kita iniin juga, evaluasi juga kan. Oh anak ini kayak gini tuh, ternyata treatment kayak gini tuh bukan seperti itu gitu. Terus makan dengan parenting terakhir yang Ustadz Aat itu bilang, ya emang sih kita tuh ahli parenting terbaik buat anak-anak kita gitu. Jadi kalau yang sekarang ngerasa salah nih ngedidik anak kayak gini, ya nggak boleh kayak gitu. Kita harus terus upgrade ini ilmu parenting kita gitu, biar kita tahu oh anak yang ini butuh treatment seperti ini, yang ini karena dia menonjol di di skill yang motorik kasar harus di treatment seperti ini gitu. Karena si Zikro misalnya narsis banget gitu kan, dia pengennya tampil aja gitu kan dengan kepedeannya gitu, sementara kakak-kakaknya sebaliknya kan pengennya jadi yang di belakang layar gitu. Saya juga nggak tahu dia nurun dari siapa gitu, karena emak bapaknya kan pemalu bu. Ya kedua anak kan sudah mewakili emak bapak bu, jadi mungkin yang ya mungkin itu termasuk yang dari gen yang ininya gitu, minoritas tapi muncul di Zikro. Allah mah tahu ininya gitu, nanti kelak dia akan menjadi seperti apa. Cuman ya percaya dirinya itu emang luar biasa gitu. Dia selalu pengen tampil di depan. Dan Umay yang segala ditanyain, kalau pengen sesuatu tuh dia kekeh terus ikutin sampai dapet gitu. Kan ngeselin ya bu, lagi ayo bun mau ini bun mau ini, mau beli balon yang ini gitu kan. Tidak, akhirnya saya tahu kalau dia dikasih tegas kali, tidak, ibu udah bilang kita perjanjian gitu, ibu bilang tidak, sudah, kalau dia sudah gitu ya udah dia balik gitu. Sebenarnya dia kekeh bu, sampai keinginannya tercapai itu dia akan dengan segala cara sampai
gitu Bu. Berarti ini jiwa pejuangnya sangat kuat ya Bun ya, dan untuk mencapai suatu itu gigih berarti ya Gigih Umay banget. itu. Iya. Nah Bun, menarik sekali tadi tentang ada orang yang mungkin menyalahkan, saya mah masih seperti ini, saya masih seperti ini, saya sudah gagal gini-gini. Padahal yang namanya hidup itu kan proses ya Bun ya. Sebelum kita wafat mah nggak ada kata berhenti untuk berjuang dan belajar ya, karena sampai kapanpun sebenarnya kita nggak akan menjadi orang yang sempurna sebenarnya. Tapi ketika kita mau belajar dan terus belajar, kadang kan hasil itu kita juga mungkin belajar tentang A tapi Allah kasih B, biar Allah yang menyempurnakan intinya ya. Kita sebagai manusia kewajibannya hanya belajar dan berusaha dan berdoa, selebihnya kita tawakal gitu kan ya. Dan yang menarik juga nih Bun, ketika tadi mungkin ya Ibu sudah memahami nih keempat karakter anak gitu kan ya, dalam memanage waktu gitu Bun. Kan kadang saya sendiri gitu ya Bun, baru satu anak, kemudian mungkin aktivitas di sekolah dengan tugas rumah, itu tuh hampir-hampiran ruang untuk diri sendiri tuh nggak ada gitu ya Bun ya. Karena mungkin merasa mungkin ya, kalau merasa waktu tuh udah padat banget gitu kan ya. Nah Ibu sendiri untuk memanage kelima orang anak, tentunya suami juga kan punya porsi tersendiri, apalagi Ibu juga menggerakkan masyarakat. Seperti apa nih Bun manajemen waktunya dan memanage semuanya ini? Ya sebenarnya saya juga masih belajar ya Bu. Manage waktu tuh emang benar-benar kadang, tapi intinya kalau memang hari itu kita kegiatan padat, handphonenya ditaruh dulu kata kayak gitu kan, simpen dulu Bun. Emang sih banyak yang pengen dibaca gitu kan, ada tugas kayak odojo laporan gitu kan, kalau kebagian jadi ininya apa sih VJ hari itu gitu kan, harus ngerekap apa segala macem, belum di grup buku, belum di grup itu gitu. Pokoknya kalau hari itu saya acara padat, pokoknya simpen HP terus nginin anak-anak. Kamu ya udah mereka udah tahu tugasnya masing-masing. Sebenarnya kalau ibu-ibu tuh kalau tugas rumah kelar gitu, makanan buat anak ready, itu sebenarnya udah setengahnya udah sukses gitu hari itu gitu kan. Jadi kalau ini saya alhamdulillah sih anak-anak itu yang gede-gede udah bisa tahu ininya gitu, tugasnya sudah. Jadi mereka akan mengarahkan adik-adiknya. Ibu mau baca, pokoknya ibu mau baca, nitip adik-adik. Mereka kalau udah bisa udah kayak gitu, udah mereka handle gitu. Walaupun ya ada kecerewetan si Teteh kan, sampai dibilang kayak Kak Ros Teteh nih galaknya gitu kan, setoran dulu sebelum main kayak gitu-gitu. Tapi ya jalannya seperti itu Bu. Ininya apa? Mereka udah tahu job desk-nya masing-masing. Saya mungkin kalau dibilang udah mulai panen, alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai panen. Anak-anak besar itu udah bisa saya delegasikan. Iya, kalau masakan sederhana kayak Teteh kan udah bisa juga. Kayak udah angkat galon pun Teteh bisa, udah bisa gitu kan. Gak harus Bon, air habis atau apa, udah Teh tolong gitu, tolong ini adik-adiknya gitu. Dan Una pun udah bisa mandi sendiri. Sebenarnya kadang saya juga, aduh ini nanti kalau Una udah ini gitu, udah sekolah gitu, saya kehilangan mainan juga sebenarnya gitu. Tapi itu alhamdulillahnya seperti itu, Allah mudahkan untuk mereka udah ngerti ininya masing-masing. Jadi saya untuk waktu untuk sendiri, Teteh tolong nitip, Ibu ada acara di sini, Ibu mau packing ini, Ibu mau belanja ini. Ya udah, anak-anak ditinggal tuh tanpa tangisan karena mereka udah tahu Ibu pulang kan? Iya pulang insya Allah. Oke katanya. Jadi tadi pas berangkat pun, dadah Ibu, hati-hati di jalan gitu. Jadi nggak ada acara tangis-tangisan Una atau Uma yang pengen ikut gitu. Ibu aku nggak boleh ikut, ada COVID. Iya, sebaiknya anak kecil di rumah aja ya, nanti Ibu pulang gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi yang Ibu sampaikan sedikit-sedikit sudah mulai panen ya Bun ya, alhamdulillah. Mungkin nanti semakin anak-anak semakin besar, justru bisa menghandle lebih banyak lagi, dan Ibu juga bisa produktifnya mungkin sekarang lebih bisa keluar gitu kan ya. Nah yang saya tanyakan Bun, tadi kan terkait keluarga ya. Kemudian selain tadi berbisnis juga Ibu menggerakkan masyarakat untuk mengumpulkan donasi kan ya Bun ya. Kalau itu sendiri dari mana nih Bun awal mula jadi tercetus idenya nih Bun?
Jadi kan ngelihat ini ya Bu, di sekitar terutama tetangga ada yang pokoknya ada kena dampak COVID-nya tuh benar-benar ini, benar-benar fatal karena sampai di PHK. Ada juga yang kayak biasanya jualan kayak di pasar malam yang kayak gitu kan udah nggak ada sama sekali gitu. Sampai dengar cerita tuh ada yang sampai apa ya, mereka tuh nggak punya untuk hari itu gitu, sampai beli ubi buat makan gitu kan. Saya tuh ngerasa egois banget kan waktu itu karena ini apa loh, kok sebelah kayak gitu kita diem aja gitu kan. Akhirnya sama teman-teman apa ya, setetangga yang punya satu ini juga, satu tujuan buat apa ya, sedikit meringankan sedikit sebenarnya. Sambil kita juga belanjanya tuh ya emang di teman-teman kita juga gitu. Jadi ada perputaran ekonomi lah ya, walaupun skalanya nggak begitu gede gitu, tapi seenggaknya kita belanja dari tetangga gitu, kita iniin juga buat mereka yang membutuhkan gitu. Kita open donasi, alhamdulillah ininya bagus responnya kan. Pada sebenarnya orang-orang tuh pengen berbagi katanya, cuman nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain. Ya udah sini kita yang iniin gitu. Ya udah akhirnya setiap Jumat dulu waktu awal-awal pandemi itu setiap Jumat kita bagiin yang sembakonya Bu. Setiap Jumat akhirnya kita nginiin perkembangan kan udah mulai stabil, alhamdulillah udah bisa mulai ini lagi. Akhirnya 2 Jumat sekali, 2 pekan sekali setiap hari Jumat pembaginya. Terus sekarang belakangan ini juga untuk event kayak ini, walaupun saya pribadi nggak mengkhususkan bulan Muharram buat anak yatim, tapi kemarin disetujui, oh ya oke, paket yang bulan sekarang buat anak yatim, katanya ini lebaran anak yatim. Walaupun saya pribadi nggak begitu ini, karena kan kalau mau ngasih anak yatim ya kapan aja gitu, nggak harus nunggu lebaran ini. Cuman kemarin disetujui begitu sama teman-teman, akhirnya kita bikin paket sama sedikit uang buat Masya Allah, luar biasa ya Bun ya. Dan kita lihat selama pandemi ini kan Indonesia itu penanganan COVID-nya mungkin kesekian, tapi tingkat relawannya kan paling tinggi justru ya Bun ya. Dan saya melihat Ibun ini ketika mungkin ada orang yang dalam waktunya 24 jam ini mengurus dirinya sendiri aja belum bisa gitu kan ya, tapi Ibun mengurus diri sendiri, mengurus keluarga dengan 5 orang anak, dan masih memikirkan orang lain gitu kan ya. Kadang kalau misalkan kita egois ya sebenarnya diri kita juga nggak ada selesainya kan kalau terus memikirkan diri sendiri. Kalau hanya memikirkan keluarga sebenarnya nggak akan pernah ada habisnya. Tapi justru ketika kita menolong orang lain kan kata Allah, janji Allah pasti Allah memudahkan urusan kita. Mungkin nanti pahala dari Allahnya berupa anak-anak mungkin ya Bun ya, karena secara tidak langsung kan anak-anak terlibatnya luar biasa sekali nih. Saya lihat juga mulai dari mungkin packing dan sebagainya, mungkin kan ada kontribusi dari anak-anak ya Bun ya, dan secara tidak langsung juga luar biasa. Justru mungkin teladan terbaik juga kan itu bisa jadi dari ibunya sendiri nanti ketika mungkin ketika ibu mulai produktif di luar, anak-anak juga nanti ke depannya ketika dalam kondisi sulit pun ibu masih memikirkan orang lain, ibu masih memikirkan orang lain. Semuanya dengan takdir Allah ya Bun ya. Sebelumnya kita sudah agendakan minggu kemarin hari Jumat, saya bilang Bun di cancel karena hujan, karena speaker kita tidak bisa menangkap suara kalau hujan gitu kan ya. Dan hari ini takdirkan kalau nggak, tadi juga mau di cancel, ini hujan lagi nggak ya, tapi makanya di planning tempatnya di sini gitu kan ya. Kalaupun hujan, Papa Hari sudah standby dengan ditutup segala macam pintu-pintu gitu ya Bun ya. Nah mungkin dari Ibu nih Bun, closing statement dari pertemuan kita sekarang, Ibu menyampaikan ke publik. Iya, bismillah. Ke pandemi itu emang bikin apa ya, semua orang itu kayaknya terguncang gitu ya Bu. Tapi sekali lagi Allah pasti punya rencana di sebalik semua itu. Kita harus jadi apa ya, orang-orang yang berusaha mengetahui, orang yang berusaha apa ya, menghadapi ini semua dengan ikhlas gitu, dengan sabar dan tawakal tentunya.
bahwa semua ini pasti akan berlalu, seperti semua ketentuan Allah yang lain juga, semua ini akan berlalu, semua ini sudah ketentuannya, pasti yang terbaik buat kita. Berusaha untuk selalu positif di di sela-sela pemikiran-pemikiran yang negatif, ketakutan-ketakutan. Bismillah, kita bisa lebih produktif lagi, kita bisa lebih mengevaluasi hubungan dengan anak-anak gitu kan. Kita bisa lebih menanamkan life skill yang kita punya untuk mereka gitu, sambil berdoa semoga semuanya bukan kembali new normal tapi back to normal. Gitu aja sih Bu, kayaknya. Luar biasa sekali closing statementnya ya Ibu dia. Yang saya garis bawahi luar biasa itu tadi, segala sesuatunya itu sudah kehendak Allah. Tidak mungkin Allah menghadirkan pandemi ini ujuk-ujuk, pasti segala sesuatunya itu ada hikmahnya, ada sesuatu yang ini Allah berikan pelajaran yang terbaik untuk kita semua. Tapi kembali lagi bahwa orang hebat itu adalah orang yang menjadikan setiap tantangan menjadi peluang-peluang yang luar biasa gitu kan ya. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas tontonnya. Semoga tayangan kita memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Jangan lupa apa nih Bun? Jangan lupa subscribe, like, and komen channel YouTube kita Sekolah Alam Purwakarta. Dan teman-teman bisa komen siapa nih next dari podcast kita yang ingin kita undang di Sekolah Alam Purwakarta. Bisa misalkan teman-teman ada yang komen, undang aja sekalian Mendikbud atau undang saja misalkan. Teman-teman jangan sungkan untuk komen, karena setiap komen yang teman-teman berikan ketika itu menjadi doa, justru itu menjadikan doa dan semoga Allah kabulkan. Dan setiap komen yang teman-teman berikan, insya Allah nih nanti komennya akan coba kita lihat dan kita akan berusaha untuk mendatangkan narasumbernya, karena di sekeliling kita sebenarnya banyak orang-orang yang menginspirasi. Kalau misalkan kita tidak gali, kita tidak akan pernah mengetahui potensi setiap orang. Ibun, itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah Pak.